Kakaknya si siapa nih? Ternyata keluar bininya tuh. Jangan nih kamu buka, jangan nih. Kamu buka itu, kamu buka itu keluar. Terkajut kalau dia langsung kejar. Langsung lari. Ini kalau ini menggonggong, walai kayak menggigit dengan menjilat. Apa dia? Aman sudah kita. Ini bukti ini kadang-kadang namanya sama aja itu sekumpulan sudah dikiawan no suruh kita mengiau tak datang mana Sarwani spesial bosnya tidak. Sarwani bosnya ya itu tuh ini ya pokoknya ya kalau Ruth ini aja kayaknya itu karena dalam pas lagi datang suratnya sakit sakit 3 hari dari tanggal siapa yang izin terus kan tuh 9 10 yang tulak terus ke mana habis itu tanggal 11 siapa aja yang masih yang ini izin tanggal 11 kita lagi apakah setiap minggu izin ada tanggal 8 9 10 sama keterangan ini kan enggak bisa terus betul 8 9 10 ada keterangan dokter itu Bu kayak tanggal 11 alpakan deh suratnya ada yakin juga itu buahnya tua lain. Karena dari dokter memang masyarakat terang dokter itu kalau ngomongin kemauannya gitu. Dokter siapa kan? Kalau aku nih ada yang itu nih. Itu aku Rudi itu ya membaca surat izin musida ini. Kabar minggu izinnya apa? Di grup sampai kualpakan lagi izin acara keluarga sabar minggu acara keluarga. Nanti gimana? Banyak duitnya walainya. Aku tuh sampai lawan siapa tuh? Saya aja milik lah tadi. Pas kemarin kan hujan banget kok, sedikit guntur. Nah, itu kan nyiapin apa namanya? Mandinya kan kayak hangat pagi sore tuh kayak hangat pagi. Anjing. Tadi kurung karena mau kesana mau kena keluar. Kamar papi. Anak itu. Cari siapa itu carinya keluar tuh anak datangnya sini. Iya kayak kucing itu fungsinya apa namanya sudah di belakang kalau mau pokoknya di mana-mana aja sudah tahu kan mau takut rame. Pas yang hujan semalam berarti dia lah. Menunggu jenazah pada malam yang kedua karena tadi malam kami sudah melaksanakan ibadah di samping atau menerima dari keluarga mendiang pairing ini. Jadi pada malam hari ini merupakan malam yang kedua bagi kita untuk dalam persidangan pada ibadah malam hari ini. Ibadah perkabungan malam yang kedua. Mohon maaf, persidangan yaitu malam perkabungan pada malam yang kedua. Jadi pada malam yang kedua ini yaitu sebagai pendeta pelayanan yaitu pendeta Yeyen Arilawati SIH, kemudian sebagai liturgus Syekh Mulyadi ya, memimpin kita pada ibadah perkabungan pada malam yang kedua. Sebelum kami menyerahkan kepada liturgus, perlu kita ketahui yaitu bahwa yang telah dipanggil yaitu
Bapak Peri SE. Nanti selebihnya pihak keluarga yang akan menyampaikan kronologis, yaitu dari penyebab dipanggilnya Peri SE ini atau Bapak Bebe. Maka itu yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada pihak keluarga, yaitu untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk kita pada malam hari ini. Kami dari pengurus lingkungan mempersilahkan. Malam Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferdinand Gasar, tinggal di Kota Palangkaraya. Saya kakak kandung dari Bapak Bebe, yang adik kami Peri. Kami ada 6 orang bersaudara, dan ini sudah yang kedua yang Tuhan sudah panggil. Jadi kami baru tiba di sini jam 11 tadi bersama dengan satu orang adik saya dan ibu kandung kami. Dua saudara kami masih dalam perjalanan dari Palangkaraya mengakibatkan stroke. Kemudian beberapa bulan yang lalu mendapat serangan yang kedua, sempat dibawa ke rumah sakit dan sesudah mendapat perawatan akhirnya pulih. Dan kemudian pada hari Minggu kemarin, sebelum hari Minggu, hari Sabtu, kami masih saling mengucapkan selamat ulang tahun ya, karena adik saya berulang tahun. Dan di rumah ini hanya mereka bertiga, jadi dengan anak bungsunya, karena ya Dita masih di tempat mertua, kemudian dua anaknya Bebe dan Niko itu ke Palangkaraya karena rencana mempersiapkan diri untuk tes PNS. Lalu anak yang satu, Anda, itu sedang menyelesaikan studi di Jogja. Jadi waktu kami mendapat berita itu sudah sore, dan memang hanya mereka berdua yang kebetulan ada di rumah ini pada waktu hujan. Hujan turun. Saya tidak tahu lebatnya karena di Palangkaraya tidak hujan waktu itu. Ya, tapi katanya cukup lebat. Jadi adik kami ini sesudah siang itu mereka berbincang berdua saja. Tidak ada yang lain begitu, hanya mereka berdua. Dia katakan saya mau tidur. Jadi dia pergi ke kamar tidur, tidak sadarkan diri, ya, kemudian dia memanggil saudaranya, lalu mereka berupaya membawa Bapak Bebe ke rumah sakit dengan kondisi hujan lebat, dan 3 perempuan perkasa ini berhasil mengangkat adik kami ya, hingga bisa dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit sempat ditangani ya, tetapi memang kalau sudah serangan kedua atau ketiga itu memang risikonya cukup tinggi. Jadi pihak rumah sakit sudah mengupayakan pertolongan ya, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak rumah sakit yang sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Menurut catatan rumah sakit, jadi kami sudah menyelesaikan tanggung jawabnya di bumi ini. Jadi kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada Gereja Kalimantan Evangelis Talawa, khususnya lingkungan 3 yang sudah memberikan pelayanan
bagi kami kemarin, dan sudah memberikan penghiburan, doa-doa bagi kami keluarga besar. Ya, juga puji Tuhan karena doa dari Bapak Ibu, perjalanan kami ada 2 rombongan. Jadi rombongan pertama ibu kami, saya, kemudian ada 1 adik, dan juga kedua anaknya, Bebe dan Miko, tiba di sini dengan selamat jam 11 tadi. Ya, memang kita sejak mendengar berita itu merencanakan untuk segera, ya, hanya memang kami juga mempertimbangkan kalau perjalanan malam dan sudah buru-buru, ya, kondisi juga tidak baik, takut terjadi apa-apa. Ya, artinya kita mempercayakan saja kepada keluarga di sini untuk menangani lebih dulu. Juga tadi sore Anda yang kuliah di Jogja kita sudah tiba, ya, dengan selamat di Kuala Kapuas. Jadi pagi-pagi subuh, ya, berangkat naik kereta ke bandara di Jogja, kemudian dibawa wisata dulu ke Bali. Sudah lama juga di Bali, hanya di bandara saja, kemudian baru tiba di Banjarbaru, baru pergi ke sini. Jadi perjalanan yang kita cukup melelahkan. Yang sudah menyatakan bela sungkawa, sudah menyatakan empati bagi kami keluarga besar. Dan dalam kesempatan ini juga kami atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf jika ada dari perilaku adik kami Bapak Bebe yang mungkin menyakitkan hati Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan ini kami memohon agar dimaafkan, dan juga jika ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal, ya, entah itu utang atau apa yang berkaitan dengan almarhum, kami terbuka untuk menerima, ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami keluarga, dan kami akan mengupayakan untuk diselesaikan. Jadi besar kerinduan kami agar ketika kita bersama-sama mengantar adik kami ini ke tempat peristirahatan menanti Tuhan datang, hal-hal yang menjadi urusan duniawi atau sangkut paut duniawi dengan orang yang masih hidup ini bisa diselesaikan. Jadi ini yang menjadi harapan kami, dan sekali lagi kami memohon maaf kalau di dalam bertutur kata, berperilaku, atau ada hal-hal yang di dalam beliau bertugas atau di dalam beliau berinteraksi dengan kita semua ada hal yang tidak menyenangkan. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Kami memang merencanakan akan melaksanakan pemakaman pada hari Rabu, karena masih ada beberapa keluarga yang ditunggu. Jadi kakak saya yang tertua dengan adik kami yang bungsu masih dalam perjalanan. Kemudian dari saudaranya Ibu Bebe itu juga masih dalam perjalanan. Ada beberapa yang masih dalam perjalanan. Jadi sekali lagi itu mohon nanti didukung dalam doa. Jadi ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Gereja Kalimantan Evangelis GKE Kalawak, lingkungan pelayanan PK untuk melayani kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas kronologis yang sudah disampaikan dari keluarga. Baik Bapak Ibu, atas nama pribadi kami juga turut berbelasungkawa karena semasa hidupnya Bapak Bebe ini waktu sehat dulu selalu mundar-mandir ke tempat saya
ingat saya itu waktu semasa sehatnya. Apalagi kalau kami ada mengadakan bertukang, rajin sekali dia ke rumah melihat-lihat kami bertukang atau membuat apa gitu. Jadi kami atas nama pribadi juga kami mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga. Untuk ibadah menunggu jenazah yang kedua ini, kita akan memakai liturgi bentuk yang kedua pada halaman 4 pada buku yang sudah kita bagikan. Kalau masih banyak belum dapat buku, Pak Lame ada masih banyak itu Pak Lame. Angkat aja ke sana Pak Lame. Ya itu masih banyak di kotak. Tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kita akan mengangkat pujian dari buku yang telah kita bagikan dari halaman 35, nyanyi ungkup 190 pada buku halaman yang 35. Rajaku, oh Tuhan Yesus. Rajaku, oh Tuhan Yesus, di jembatan selamatku, aku ayu oh Paneus, bimbing aku lengengku, aku ayun oh Paneus, bimbing aku lengengku. Bait yang kedua, matan Anda panjang airku, ampun kabehku, loh aku tuh menuntut awan pan, oh Tuhanku, katakanlah aku an, katakanlah aku an, oh aku tuh menuntut awan pan, oh Tuhanku. Yang ketiga, Tuhan tempung Tuhan itu tuntang balus katakan, suhu aku tuh memberikan cinta ije pahaman, katakanlah aku an, katakanlah aku an, suhu aku tuh memberita cinta ije pahaman. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera, serta penghiburan dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk.
PKJ nomor 164, jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun masih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusuk pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Bait duet. Jika badai menyerangmu, awan turun menggerak, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Yang ketiga, kepercayaan dalam Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Ya tak suka bercahaya, langit kasih Tuhanku. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Pujian syukur dan hormat kami haturkan kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan bersama untuk berhadir dalam rangka kedukaan di tempat keluarga di sini. Kami menyadari ya Tuhan akan kehidupan di dunia ini, bahwa hidup tidak akan selamanya. Semua orang pasti akan mengalami
seperti apa yang dialami, yang dirasakan dalam keluarga di tempat ini. Maka dari itu, ampuni kami ya Tuhan akan segala kesalahan, perbuatan yang sudah kami perbuat, baik itu kesalahan atau perbuatan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu Ibu Pendeta. Urapi kami, buka telinga kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya tak lenyap. Oh dia gelisah akan
Bapa, sidang jemaat, dan keluarga duka yang dikasih dalam Tuhan, bersama kita akan mempersiapkan diri kita untuk dikuatkan melewati kebenaran firman Tuhan yang akan diwartakan. Mari kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau melihat duka cita yang dihadapi oleh keluarga di tempat ini dan sekalian kami. Kami hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sanggup menguatkan dan menghibur sekalian kami dalam keadaan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan dibacakan dan diwartakan. Kami percaya firman-Mu akan menghibur dan menguatkan keluarga duka di tempat ini dan persekutuan kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh mewartakan kebenaran firman-Mu dan berkatilah sidang jemaat-Mu dan keluarga duka yang akan mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang perkabungan dan keluarga duka yang dikasih di dalam Tuhan, bagian dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang kedua berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Sedemikian jauh berita penghiburan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Shalom. Ibu Bapa, sidang perkabungan dan keluarga duka yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita berkumpul di sini dengan hati yang penuh duka cita karena kepergian salah satu anggota jemaat kita. Perpisahan ini tentu menyisakan rasa duka dan kehilangan. Dan mungkin kita bertanya-tanya, mengapa hal ini harus terjadi dalam episode kehidupan kita? Kehidupan ini ada dalam genggaman Tuhan. Dan setiap peristiwa terjadi sesuai dengan rencana dan waktunya. Mungkin kalau jam kita di rumah atau jam yang ada di tangan kita, kita bisa putar mau majukan atau mau mundurkan. Tetapi berbeda dengan jam Tuhan. Ibu Bapak sidang perkabungan dan keluarga duka. Dari bagian Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, kita bisa belajar bahwa yang pertama, waktu untuk lahir dan waktu untuk mati itu ada. Dan tidak siap menghadapi perpisahan ini. Itu adalah penguasa. Bahwa ada waktu Tuhan berbeda dengan Tuhan yang dikasih dalam Tuhan dan keluarga kita. Salah satu hal yang sulit diterima di dalam kedukaan adalah bahwa waktu Tuhan sering kali berbeda dengan kita mungkin merasa bahwa orang yang kita kasihi pergi terlalu cepat. Sering sampai setua apapun umur seseorang tetap kita jauhi dari kita. Orang yang berpikir saya menjadi orang yang sukses pertama. Mungkin bahasa orang yang kita seperti pada yang kita tahu apa. Seperti dikatakan Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan yang 9, sebab perancangan untuk dengan lawan dan
jalanmu bukanlah jalanku. Ayat meskipun seringkali kita tidak memahami mereka. Dalam kedukaan ini, Tuhan memanggil kita untuk belajar, untuk menerima waktu nanti. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam kesedihan, tetapi Dia selalu bersama kita. Dia selalu memberikan hiburan dan kekuatan. Tetapi apa yang sering terjadi, Ibu Bapak, setiap saat kita selalu panggil Tuhan ya. Dalam doa kita, dalam pujian kita, kita panggil Tuhan. Tapi giliran Tuhan panggil kita lagi bisa nego dengan Tuhan ya. Kita sering katakan belum siap Tuhan ya. Apalagi yang ditinggalkan. Kamu mate jatuh mengkeme nara-narai. Itah je buah lihi, ini pehe. Bujur? Bujur. Akan mengatakan bujur atau benar ketika telah mengalami proses itu. Tajalah puji dia jadi melihit, jadi ngupur haluli hindai. Jatuh, mangat tapi jadi tukani lebih hai huma. Dia lagi mengkemek pehe. Kalau kita meyakini itu dengan iman kita, masalahnya kan ada yang tidak mengimani. Dan keluarga duka, kematian bukanlah akhir dari atau akhir bagi orang percaya. Tetapi gerbang menuju kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa mereka yang meninggal dalam Tuhan sudah berada dalam damai sejahtera di hadirat Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Ini memberi kita pengharapan bahwa perpisahan ini hanya sementara. Suatu hari nanti kita akan dipersatukan kembali dengan mereka dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Bapak, dan kita diajak untuk membawa kasih serta kenangan orang yang kita kasih sebagai warisan dalam perjalanan kehidupan kita. Akhirnya, Bapak Ferry dalam usia 54 tahun 1 hari telah beristirahat dalam damai Tuhan. Khotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua memberi kita kekuatan untuk menerima bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan baru bersama Tuhan. Nah, mari kita menyerahkan segala kesedihan dan kerinduan kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Dia akan menuntun kita melewati masa-masa sulit ini dengan pengharapan dan damai sejahtera. Tuhan akan menghapus air mata istri, anak-anak, saudara, bahkan orang tua. Tuhan akan ganti itu dengan kasih dan penyertaan yang tidak ada taranya, yang tidak bisa kita beli dengan uang, tetapi hanya bisa kita nikmati karena iman dan percaya kita. Ia menjaga dan menghibur kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang berduka. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang menghibur dan memberi pengharapan kepada kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu ada dalam tangan-Mu. Termasuk kepergian orang yang kami kasihi, mendiang Bapak Ferry. Berikanlah kekuatan dan damai-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap dapat melangkah dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan beserta atas hidup mereka. 54 tahun 1 hari. Tuhan berikan waktu dan kesempatan kepada mendiang Bapak Ferry untuk boleh menikmati seluruh ciptaan Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan percayakan semasa kehidupannya. Ia telah melewati
54 tahun 1 hari. Dengan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai ia menutup mata, beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang telah Engkau tetapkan bagi mendiang Bapak Ferry ini. Kami percaya Tuhan, rohnya telah kembali kepada Engkau sang pemilik kehidupan. Dan kami lihat jasadnya terbujur. Tidak mudah baginya akan melewati hari-hari ke depan tanpa kekasih hatinya, pendamping hidupnya. Ia menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak kekasihnya. Nah, saat ini dalam perjuangan di bangku kuliah, mempersiapkan diri untuk mengikuti tes. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Ibu Patricia adalah perempuan yang kuat, menerima kenyataan pahit ini dengan iman dan pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon dan meminta, kuatkanlah, hiburkanlah, mampukanlah Ibu Patricia ini, sehingga ia pun merasakan kebaikan kemurahan Tuhan. Ia meneruskan perjalanan hidup bersama dengan anak-anak kekasih dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Demikian juga untuk anak-anak ketika mereka kehilangan ayah kekasih mereka. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk move on kembali menjalankan hari-hari kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kekasih dari mendiang Bapak Ferry. Ada bersama dengan kami di tempat ini. Tidak mudah baginya ketika menyaksikan anak yang ia kasihi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Hiburkanlah, kuatkanlah orang tua kekasih kami ini Tuhan. Karena kami percaya penghiburan yang bersumber daripada Tuhan akan dinikmati dan dirasakan oleh ibu kekasih kami di tempat ini. Ia pun akan menjadi ibu dan nenek yang terus luar biasa bagi menantu dan cucu di tempat ini. Demikian untuk saudara-saudara dari mendiang Bapak Ferry yang sudah hadir dan ada di rumah duka ini, maupun yang masih dalam perjalanan atau besok akan tiba di tempat ini atau pada malam hari ini. Kami serahkan kehidupan mereka sebagai saudara bersaudara. Mereka telah kehilangan salah satu saudara yang mereka kasihi. Dalam kerajaan surga, lindungi mereka, tibakan dengan selamat, singkirkan halangan dan rintangan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, demikian kami mau berdoa untuk seluruh jajaran keluarga besar, kerabat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah hadir dan yang telah mendengar kabar duka ini. Biarlah ya Tuhan, kehidupan mereka disertai oleh Tuhan selalu dalam mereka menjalankan hari-hari kehidupan mereka. Pendeta yang akan ambil bagian melayani dalam kedukaan keluarga bersama dengan majelis yang ada. Kami menyadari kami lemah dan terbatas Tuhan. Tetapi kami menyembah Allah yang tidak terbatas, yang besar kuasanya akan menolong dan melawat kami sehingga pelayanan kasih, pelayanan kedukaan ini sungguh-sungguh dirasakan oleh keluarga duka di tempat ini. Berkati setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ini doa kami, ini harapan kami di tengah-tengah duka cita keluarga yang mereka hadapi. Hiburkanlah, kuatkanlah kami selalu ya Tuhan. Terima kasih. Doa ini kami bawa dan kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersama kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau limpah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan kita sebagai nas pengantar persembahan kita, yaitu diambil dari Roma 14 ayatnya yang 7-8. Yang demikian saya bacakan.
Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Pemurah, segala hal yang baik telah Engkau berikan kepada kami. Demikian juga pada saat ini hati kami tergerak untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkati persembahan ini ya Tuhan, yang nantinya akan kami serahkan untuk keluarga yang mengalami kedukaan, dan untuk mendukung juga menopang keluarga yang berduka. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mantras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kepenang, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya makin kau berkat, dan menyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih pernah. Hitunglah berkat-Nya tidak lebih, milikmu di surga tiada terteri. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami rendah kita untuk bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah
Tuhan adalah, hitunglah berkatnya panjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami sayang kagum oleh kasih-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali. Selamat malam dan terima kasih. Kami kembalikan kepada Kristus. Ibu Pendeta membawa doa dalam hidangan yang tersedia. Saya akan menyampaikan kolektor kita pada malam hari ini dalam rangka ibadah menyambut jenazah yang kedua. Kolektor kita sebesar Rp1.080.000 dan ada 8 buah amplop. Untuk ini 18 buah amplop. Untuk ini akan kita serahkan kepada pihak keluarga dan mohon kesediaan Bapak Wakil Ketua Lingkungan untuk menyerahkan persembahan ini. Shalom, selamat malam. Kami atas nama pengurus lingkungan Kelawat 3 beserta dengan seluruh jemaat merasa kehilangan atas berpulangnya ke Bapa surga Saudara terkasih Ferry. Kami merasa berduka dalam hal ini dan kami mewakili lingkungan ini akan menyampaikan tali asih karena yang sudah melakukan program dari lingkungan tidak banyak, tapi yang sudah doa orang banyak dan khususnya tujuannya juga kesepakatan orang di persidangan. Alhamdulillah Tuhan kasih dan saya diterima. Silakan kasih. Bapak Ibu, saya juga sangat terkejut atas saudara kami ini karena saudara Ferry ini bukan orang lain, sepupu 2 kali kami. Sudah dijelaskan tadi oleh saudara kami ini, adik kami ini dari satu keturunan Angkahan Bulu Suni Pasah. Ini Umahai Suni Pasah. Emang gue ini tuh bikin kita langsung kayu, peleo berarti berang patung ke, itu, dan tampil ke ditemukan, bara, event gasan, ke, Joman Dolas. Terima kasih, silakan kembali Ibu. Terima kasih kepada Majelis Jemaat Pengurus Lingkungan, dan sebelum kita berdoa kami juga menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa dan tentunya melalui kebersamaan kita, melalui doa dan pelayanan yang sudah kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan akan terus melawat keluarga di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah rasa duka cita kami, hanya satu harapan kami, bahwa Allah akan selalu ada. Allah akan selalu melingkupi keluarga duka ini dengan kuasa. Dan kami juga meyakini bahwa apapun yang menimpa kami, Tuhan akan selalu menyiapkan pertolongan bagi kami. Melalui persekutuan ibadah dalam rangka kami boleh menunggu jenazah di malam hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan akan terus menopang kami dan keluarga di tempat ini. Demikian pula melalui kehadiran kami bersama, keluarga di tempat ini akan selalu dikuatkan dan mendapatkan harapan dalam kedukaan mereka. Bapa di surga, dalam kesempatan ini melalui keluarga di tempat ini, walaupun mereka masih mengalami duka cita, tetapi Tuhan selalu memberikan kemampuan bagi mereka untuk selalu berbagi. Karena itu biarlah melalui berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, kami pun mendapatkan kekuatan. Terlebih dari makanan dan minuman yang telah disiapkan, kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk terus berkarya. Berkati mereka yang telah mengolah, mempersiapkan dan menyajikannya, tambahkanlah berkat-berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Kami juga teringat akan sanak saudara kami, orang-orang yang berkekurangan. Tuhan cukupkan mereka dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Dan seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.